Hai, kembali lagi di vlog aku, Asa Nabila. Aku tinggal di salah satu desa dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kalian masih ingat gak dengan misiku sebelumnya? Misi menanam berbagai macam tanaman di kebun terbengkalai. Hari ini aku bersama bapak, kakak, dan ibuku mau pergi ke kebun untuk menaikkan air. Tapi sebelumnya, mesin pompa air ini mau kita uji coba dulu dari rumah. Ada sedikit kendala, yaitu selang inputnya nggak rapet, jadi harus dirapatin ulang. Kakakku memanfaatkan karet bekas ban dalam untuk menali selangnya. Mesin pompa air yang akan kita gunakan adalah merek Tiger, 4 tak dengan bahan bakar bensin. Tali karetnya diputar berulang-ulang supaya tidak bocor, soalnya tadi itu rembes sedikit dan nggak bisa buat narik air. Alhamdulillah, airnya bisa keluar, jadi kami bisa langsung datang ke kebun. Aku mendapat bagian menarik selang biru ini dari bawah ke atas. Untuk ukuran selangnya 5/8 dengan panjang 50 meter. Aku dibantuin ibu untuk menaikkan selangnya. Sangat ya Pak? Cuaca kali ini sangatlah panas, jadi lumayan menguras tenaga. Alhamdulillah airnya bisa naik. Tapi kendalanya airnya nggak mau melewati selang biru ini. Sebelumnya selang biru ini dimasukkan di peralon putih. Kemungkinan selang biru ini menguncup, jadi airnya nggak mau keluar. Di sini bapak membakar selang birunya supaya pipa putihnya bisa dimasukkan ke dalam selang biru. Setelah dibakar cukup lama, selang biru ini tetap nggak mau elastis. Saking sibuknya kita sampai nggak sadar kalau cuacanya itu tiba-tiba mendung. Jadi aku mengambil beberapa tempat air buat dibawa ke bawah sini. Karena hari ini aku bersama ibuku mau menanam cabai rawit hijau. Bibit yang kami bawa juga nggak terlalu banyak. Segalon 2 galon cukuplah untuk menyiram tanamannya. Tadi aku naik turun untuk mengecek selang airnya. Lumayan menguras tenaga, jadi aku mau rebahan sebentar. Ibu mencangkul tanah untuk ditanami tanaman cabai rawit hijau. Sebelum berangkat ke ladang ini, tadi pagi ibuku sudah mencabut bibit cabai rawit hijau. Alhamdulillah, setelah sekian lama bibit cabai ini sudah mulai tumbuh. Sehat-sehat ya para tanaman, semoga kalian tumbuh dengan selamat. Bibit tanaman cabai ini kami buat sendiri. Dari cabai rawit hijau yang dibiarkan menjadi merah, yang kemudian direndam di dalam air. Direndam ke dalam air supaya proses pelepasan biji dan kulit cabainya lebih mudah. Setelah direndam beberapa hari, cabai tersebut ditumbuk, yang kemudian biji cabainya dibungkus ke dalam kain dan dikubur di dalam tanah. Setelah beberapa hari ditanam di dalam tanah, biji cabai akan mulai muncul tunasnya. Setelah muncul tunas, baru disebar ke tanah semai. Nih, ini adalah semaian cabai kami yang paling baru. Alhamdulillah, setelah aku menanam cabai baru turun hujan. Menanam cabainya sudah selesai dan kami juga nggak kehujanan. Aku memulai hal baru di kebun terbengkalai ini. Perihal pertama yang kita lakukan di kebun ini adalah membuat gubuk. Alhamdulillah, gubuk ini bisa bermanfaat dengan baik. Kalau tiba-tiba hujan, kami bisa langsung meneduh. Gubuk ini dibuat oleh bapak dan kakakku. Alhamdulillah, cuacanya mulai reda dan kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sekian lama, aku nggak pernah jalan kaki dari kebun ini ke rumah langsung. Kali ini, aku harus melakukannya. Bapak sudah pulang duluan dengan membawa rumput. Sedangkan kakakku jam 12 siang tadi sudah pulang, soalnya mau mengikuti rapat di kantor desa. Dan kakakku pulangnya masih nanti sore. Mau gak mau, aku memang harus jalan kaki.
Ibuku sudah biasa berjalan kaki jauh, sedangkan aku jarang-jarang, hehe. Nanti coba teman-teman lihat ya, aku bisa kuat sampai rumah atau enggak. Belum setengah perjalanan, aku memutuskan untuk istirahat dulu, karena jalannya cukup menanjak. Itu ibuku kenapa bawa kayu ya? Coba aku tanya ya, kenapa dia membawa kayu ini? Aku bertanya kepada ibuku, "Bu, ini kayu siapa?" Ibuku menjawab kalau kayu ini adalah kayu kepunyaan bapak. Iya teman-teman, bapakku adalah seorang tukang kayu. Bapakku membeli kayu dari petani seperti kayu waru, kayu mahoni, kayu nangka, dan kayu keras lain-lainnya. Nah, yang dibawa ibuku ini adalah kayu sisa atau kayu pucuk, yang mana kayu pucuk tersebut nggak bisa dijual di depo. Nah, biasanya bapak tinggal di pinggir jalan untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Aku bertanya lagi kepada ibuku, kenapa beliau tidak mau jalan kaki tanpa membawa apa-apa. Beliau menjawab kalau pulang tanpa menggendong apa-apa itu serasa sayang, atau bahasa Jawanya adalah eman-eman. Gak terasa sudah setengah perjalanan, dan alhamdulillah aku bisa kuat jalan kakinya, hehe. Ya, walaupun sering istirahat, kabut di sini menyelimuti perjalanan kami. Suasananya juga tenang dan syahdu, jadi aku bisa sekalian untuk menenangkan pikiran. Tak terasa sudah mau sampai rumah. Alhamdulillah, aku bisa sampai rumah. Oh iya, ini adalah video sawi putih panenan beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, per kilonya dihargai oleh pengepul 1.700. Sayur-sayur ini berasal dari belakang rumah. Ada kluban kuti dan ada juga sawi caisim. Kuban klutinya satu ikat besar dihargai 1.700. Kalau sawi caisimnya aku lupa dihargai berapa karena memang sudah lama. Rencana kali ini tidak sesuai dengan kenyataan. Aku berencana untuk memetik lencah di belakang rumah dan memetik alpukat di belakang rumah juga. Karena hujannya nggak kunjung reda, aku mengurungkan niatku itu. Alhamdulillah, sayur lencah dihargai oleh pengepul dengan harga yang lumayan tinggi. 1 kilonya dihargai 8.000 dan tumbuhnya juga cepat. Jadi 4 hari sekali kami bisa panen lencah. Maaf ya teman-teman kalau videonya sampai sini dulu, karena di konten selanjutnya aku mau melakukan progres yang lainnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia menonton. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin.